Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak dia masih dalam kandungan sampai dia mati. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Di sini adalah jenis-jenis hak asasi. Hak-hak asasi pribadi atau personal rights, hak-hak asasi ekonomi atau property rights, hak-hak asasi politik atau political rights, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights, hak asasi sosial dan kebudayaan, social and culture rights, hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak asasi pribadi atau personal rights adalah hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan mengeluarkan untuk atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kedua adalah hak asasi politik atau political rights. Pertama yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilu. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya. Dan yang terakhir, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality rights. Yang pertama adalah hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat adalah hak asasi ekonomi atau property rights. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain. Hak kebebasan untuk memilih sesuatu, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima adalah hak asasi peradilan atau procedural rights, hak mendapat pembelaan hukum dan di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Yang keenam, hak asasi sosial budaya atau social culture rights, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Baik, dari video tadi bisa kita lihat bahwa HAM itu penting untuk dijaga pada masa digital ini. Bisa kita lihat bahwa pelanggaran HAM itu adalah tindakan yang jahat dan itu harus kita hindari. HAM itu harus kita jaga karena kita ini negara Indonesia yang memiliki keanekaragaman, baik itu suku, agama, budaya, ras. Jadi sebaiknya kita tidak semena-menanya untuk menghina atau menjelek-jelekan perbedaan di antara kita semua.